sama-sama dengan umat-Mu di tempat ini, kami dapat hadir untuk beribadah. Sekalipun masih ada saudara-saudara kami pun beribadah secara online. Kami sadar bahwa penyertaan Allah sangat penting dalam hidup dan kami sangat membutuhkannya. Biarlah Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini Engkau hadir dan terus memberikan kami kekuatan dan motivasi sehingga kami juga bisa melihat kepada kasih karunia Tuhan yang besar dan terus memotivasi kehidupan kami. Ada pengharapan yang sesungguhnya di dalam Tuhan sehingga kami juga sungguh-sungguh dapat hidup dan bertahan oleh karenanya. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami semua karena kami telah siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, shalom. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bersama-sama bisa beribadah, ya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Hanya di dalam pemeliharaan Allah lah kita tetap bisa eksis, bisa melakukan aktivitas kita di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, bahkan kita juga masih tetap dapat melayani Tuhan. Ya, bersyukur kepada Allah karena di bulan-bulan ini kita juga bisa melihat bagaimana kondisi COVID yang terlihat mulai stabil, ya, dan banyak gereja sekarang sudah bisa buka, ya, mereka juga mulai sudah bisa beribadah, ya, hybrid, baik secara di dalam onsite maupun di rumah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema janji pengharapan, ya. Tema kita hari ini adalah berbicara tentang janji pengharapan. Saudara, kata janji di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk memberi pertolongan. Sekali lagi saudara, jadi kata janji adalah ucapan untuk menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk memberikan pertolongan. Sedangkan kata pengharapan artinya adalah suatu keinginan untuk menjadi kenyataan. Jika kita menerjemahkan kata janji pengharapan ini dalam konteks iman Kristen, maka kita dapat melihat bahwa janji pengharapan itu adalah kesediaan Allah untuk memberi pertolongan kini menjadi kenyataan. Ini luar biasa sekali, ya. Jadi kesediaan Allah untuk memberikan pertolongan kini menjadi kenyataan. Saudara, bulan Januari tahun ini, awal Januari, setelah saya habis khotbah perjamuan kudus, saya pulang, badan saya demam, saudara. Kok demam? Saya rasa biasa-biasa aja. Karena saya waktu kondisi COVID begitu tinggi, rajin olahraga, saudara. Saya pergi ke Ancol 1 minggu bisa 3 kali. Di rumah itu kami setiap hari jalan, saya dengan istri jalan di kompleks, ya. Kalau orang-orang pagi-pagi saya agak siang. Supaya apa saudara? Katanya supaya kena sinar matahari, ya. Supaya kena sinar matahari, maka saya semakin gosong. Nah, saudara, saya aktif sekali saudara. Saya menjaga kebugaran dan juga untuk kesehatan. Tetapi waktu itu saya merasakan kenapa saya semakin drop. Rasanya demamnya gak turun. Dari 37 naik 38, 39, hampir 40. Waduh. Dan itu stabil saudara. Jadi dia terus sampai 3, 4, 5, 6 hari. Rasa-rasanya saya bilang saya juga tidak pernah bertemu dengan banyak orang. Kalau kita beribadah juga seperti ini begitu. Bahkan waktu itu kan kita ibadah hanya pengurus dan hamba Tuhan yang ada. 7 atau 8 orang saja, ya. Jadi kita tidak ketemu dengan banyak orang. Saya tidak berpikir bahwa itu COVID. Akhirnya istri saya bilang begini, sudahlah Pak, cobalah ke dokter, ya, tes antigen. Saya pergi ke dokter, tes, benar saudara, positif COVID. Dokter menyarankan, Pak, lebih baik Bapak masuk rumah sakit saja supaya penanganannya lebih baik. Kalau Bapak di rumah mungkin kurang bagus penanganan. Saudara, memang awal-awal COVID itu orang sangat takut sekali. Saya bilang coba saya bertahan 2 hari lagi. Betul. Tetapi selama 2 hari saya bertahan, saya hanya bisa tidur 1 jam.
Waduh, itu sangat membuat saya sangat gelisah. Akhirnya saya bilang, cobalah kita cari rumah sakit. Kita cari rumah sakit yang terdekat, waiting list, tunggu 2-3 hari. Wah, bagaimana mungkin ya. Udah, akhirnya ada teman yang bilang, Pak, ada rumah sakit satu tempat kosong di rumah sakit tentara ya, Gatot Subroto. Oke, saya masuk jam 10 malam. Ya, saya dapat puji Tuhan di satu tempat yang cukup baik di pavilion. Waktu itu saya masuk, saudara, di ruangan itu hanya saya seorang diri. Dan memang ada rame orang yang lalu lalang masuk bawa orang sakit karena pasien COVID. Waktu saya masuk jam 10, jam 11 ada bunyi di sebelah saya, orang jatuh blak 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 begitu ya. Terus ada yang menjerit, batuk-batuk dan seterusnya. Saya tanya dengan susternya, "Sus, kenapa itu?" "Sorry Pak, ada yang meninggal." Meninggal, saudara. Wah, saya bilang, "Kok meninggal?" "Iya, karena kena COVID ya, nggak tertolong." Ada lagi yang didorong, ya buru-buru masuk gitu, nggak tertolong juga. Setiap beberapa lama ambulan terus, saudara, bergantian masuk, bolak-balik. Nah, ini membuat saya menjadi cemas. Jam 1 malam saya bangun, nafas saya kurang sehat. Saya cuma bilang begini, saya pikir kalau saya mati belum saatnya kali ya Tuhan. Saya pikir gitu. Saya bilang begini, masih banyak tugas yang belum saya selesaikan Tuhan. Tapi cukup gentar juga. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa ya jangan ambil saya dulu. Nah, saya duduk, saya berdoa. Setelah saya berdoa, saya buka Alkitab, saya dapat satu ayat tuh, saudara, di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 25 dan 26. Kata-kata ini bilang begini, Tuhan bilang begini, jangan takut kepada kekejutan yang datang dengan tiba-tiba. Jangan takut kepada kematian orang-orang fasik. Aku adalah Allahmu, tempat sandaranmu. Aku akan menjauhkan engkau dari jerat maut. Wah, ketika saya mendapatkan ayat ini, saya bilang, inilah janji pengharapan Tuhan bagi kesembuhan saya. Saya bilang, saya gak akan mati. 2 hari dirawat, hari ketiga saya bilang gini, "Dok, saya mau pulang." Dokter bilang, "Hah? Baru masuk udah mau pulang?" "Iya, saya mau pulang." "Ya udah, kalau Bapak mau pulang 1 hari lagi deh ya." Akhirnya, saudara, dicek lagi. Dia bilang, "Bapak oke lah boleh pulang, tetapi tunggu sampai beberapa penanganan lagi." Ya, akhirnya 1 minggu saya di rumah sakit, saya pulang. Memang saya memang belum stabil, saudara, tapi puji Tuhan sudah bisa jalan ke sana kemari. Tapi dokter bilang hati-hati kalau di rumah, harus tetap jemur panas dan sebagainya. Oke, saya pulang. Setelah itu 2 minggu kemudian di rumah saya ditangani secara khusus. Akhirnya saya bisa mengalami pemulihan luar biasa. Saya sering tanya Tuhan, kenapa saya harus kena COVID, Tuhan? Saya kan hamba Tuhan, rajin melayani Tuhan gitu ya. Besuk jemaat, COVID suka saya besuk jemaat, apalagi orang tua. Waduh. Nah, akhirnya saya tahu akhirnya dengan saya mengalami COVID, saya bisa berbagi dengan jemaat. Banyak jemaat kami hampir 100 lebih, saudara, kena COVID. Bahkan ada beberapa di antara mereka, sekitar hampir 20-an orang yang meninggal. Saya bisa berbagi cerita. Ketika mereka dapat kondisi seperti ini, apa yang pernah saya rasakan, obat yang pernah saya dapat, saya juga bagikan. Wah, jadi mereka juga senang begitu. Nah, saudara, satu hal saya katakan, janji tentang pengharapan Tuhan itu sungguh memberikan kekuatan kepada saya. Nah, berbicara tentang janji pengharapan, kita akan lihat di dalam Zefanya pasal 3 ayat 9 sampai dengan 13 ya. Saya bacakan cepat saja. Zefanya pasal 3 9 sampai dengan 13. Demikian firman Allah. "Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau telah mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang riang congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus." Ayat 12. "Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah.
dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Terakhir, yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kitab Zefanya ini ditulis oleh Nabi Zefanya sendiri sekitar tahun 630 Masehi, tempatnya di Yerusalem atau di Yudea. Zefanya adalah seorang putra dari buyut Raja Hizkia. Jadi Zefanya ini termasuk adalah orang atau dari keturunan bangsawan sendiri. Maka saudara, para penafsir mengatakan bahwa karena kondisi yang demikian, maka Zefanya agak lebih leluasa ketika dia berada di kerajaan Yehuda di dalam pemerintahan Raja Yosia bin Amon pada masa itu, ya. Oleh karena kedekatan, mungkin relasi orang tuanya itu yang membuat Zefanya diberikan hak istimewa untuk melayani di dalam kerajaan itu. Nah, saudara-saudara, dikatakan bahwa dosa-dosa yang ditujukan Zefanya kepada Yerusalem dan Yudea, seperti dalam pasal pertama ayat 4 sampai dengan 13 dan pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7, ini menunjukkan atau membuktikan bahwa nubuat yang dikatakan oleh Zefanya itu terjadi sebelum restorasi religius yang dilakukan oleh Raja Yosia terhadap bangsanya atau orang-orang Israel, ya. Kenapa bisa demikian? Nah, ternyata nubuatan tentang dosa-dosa dan ancaman yang begitu menakutkan itu terjadi ditujukan kepada raja-raja di atas Yosia, ya, seperti Raja Manasye dan Amon. Kalau kita membaca bagian ini mengerikan sekali. Bagaimana Manasye memberikan anaknya sebagai korban untuk dewa-dewa, ya, dibakar dan sebagainya. Aduh, itu sangat mengerikan. Itu raja yang sangat tidak dapat dicontoh kehidupannya. Demikian juga dengan Amon. Nah, kejahatan mereka itu merajalela ke kalangan masyarakat sehingga tidak ada lagi dilihat keadilan. Bahkan di dalam kepemimpinan raja-raja ini Israel benar-benar di dalam kondisi yang sangat menakutkan, ya. Tidak ada lagi keadilan nampaknya. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan membangkitkan Zefanya untuk menegur dan menyatakan tentang dosa mereka dan apa akibat dari kelaliman yang telah mereka lakukan itu. Nah, saudara-saudara, jadi kondisi Zefanya adalah sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya melalui nubuat-nubuat yang disampaikannya. Kitab Zefanya ini sangat simpel sekali atau sangat sedikit, hanya 3 pasal, ya. Maka dia disebutkan atau digolongkan dalam nabi-nabi kecil. Bapak Ibu tahu nggak perbedaan nabi besar dan nabi kecil? Bukan karena postur tubuhnya, bukan saudara. Nabi besar adalah karena jumlah pasal di dalam tulisannya itu banyak. Seperti Yesaya sampai 61 atau 62 pasal. Dibandingkan dengan Zefanya jauh sekali. Jadi apa yang dipesankan Tuhan itu lebih banyak daripada nabi-nabi kecil. Nah, itu perbedaannya. Nah, di dalam 3 pasal ini sebagai garis besarnya dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama berbicara tentang hukum Tuhan dan hari Allah. Kemudian yang kedua adalah berbicara tentang keselamatan dan hari Tuhan. Pasal 3, 9 sampai dengan 20. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pesan Tuhan yang disampaikan oleh Zefanya ini kepada orang-orang Israel, khususnya orang-orang Yehuda pada masa itu adalah tentang kehancuran, ya, kerajaan yang akan dialami dan masa pembuangan yang akan diikuti dan juga mengalami banyak masalah di dalam kehidupan umat Tuhan pada masa itu. Tetapi di balik dari penderitaan itu ada janji pengharapan yang disampaikan oleh Zefanya kepada orang-orang Yehuda atau orang-orang Israel supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu ada dan mengasihi mereka, ya. Yang penting mereka dapat mengalihkan pikiran mereka dari cara hidup yang salah, penyembahan terhadap berhala, dewa-dewi asing di masa itu, supaya mereka beralih untuk menyembah Tuhan sebagai Allah yang hidup dan berkenan di hadapan Allah. Dan tujuan daripada apa yang disampaikan Zefanya di dalam nubuatannya ini adalah supaya umat Tuhan
dapat melihat kepada masa eskatologi di dalam bagian firman Tuhan ini ya, dan kemudian mengaplikasikan tentang keselamatan yang Allah berikan itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya kita lihat coba di dalam pasal 9. Apa yang dikatakan di dalam pasal 9 ini Bapak Ibu? Perhatikan sebentar ya. Nah, di dalam pasal ke-9 ini dikatakan begini. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Nah, saudara, hal ini memberikan sebuah pengertian bahwa Israel akan berpaling dari hujatan penyembahan berhala dan mereka akan memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, ini juga dituliskan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 16 sampai dengan 21. Bagaimana nubuatan Nabi Yoel. Pada akhir zaman Tuhan akan membangkitkan ya orang-orang muda dan memberikan mereka tentang karunia Allah ya. Membuat mereka bisa memuji dan menyembah Allah di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, orang-orang Israel yang telah ditebus dari cara hidup yang salah, dari cara hidup yang sia-sia, artinya supaya mereka kembali dapat beribadah kepada Allah. Keselamatan yang telah mereka alami sebagai anugerah Allah harus dapat mereka realisasikan di dalam hidup. Bentuk daripada penyembahan mereka kepada Allah itu adalah salah satunya adalah memberikan tempat untuk mereka dapat memuji Allah. Puji-pujian bagi Allah itu adalah hal yang indah. Bukankah seperti tadi yang dikatakan di dalam Mazmur 92? Bagaimana hendaknya kita harus memuji Allah. Karena itu merupakan keinginan Allah bagi kita. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5 menceritakan bagaimana umat Tuhan memuji dan menyembah Allah. Itu merupakan perintah dan kewajiban bagi orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi bibir mulut kita sebagai pribadi yang telah diselamatkan ini dapat dipergunakan untuk apa? Memuliakan Allah. Bukan dipakai untuk mengutuki orang atau dipergunakan sebagai alat yang dapat menunjukkan tentang kecemaran ya. Misalnya ada orang mempergunakan mulutnya untuk apa? Bergosip. Ya, bergosip. Bergosip itu tahu nggak Bapak Ibu? Bergosip menceritakan sesuatu tentang orang lain yang belum tentu benar ya. Misalnya begini, ada orang datang ke gereja nih. Ya, kemudian ada orang yang jealous, ngelihat orang ini kok orang ini kelihatannya kehidupan sosialnya lebih bagus begitu ya. Kondisi ekonominya lebih baik, dia merasa iri. Mulai dia deketin teman-temannya. Tahu nggak si ibu Anu? Kamu tahu nggak tuh? Mobilnya baru memang sih keren, tapi boleh kredit. Misalnya ya, waduh bajunya keren banget tuh. Itu juga paling ngambil di butik yang murahan. Wah banyak macam-macam. Itu namanya gosip. Maka orang bilang digosok semakin sip. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, harusnya bibir mulut kita sebagai orang-orang percaya tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang demikian. Justru Allah mau keselamatan yang telah Bapak Ibu dan saya dapatkan harus dipakai untuk apa? Menceritakan kemuliaannya, bersaksi tentang nama Allah supaya orang lain bisa mendengar untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan dan mereka juga bisa percaya kepada apa yang telah dialami oleh orang yang telah mengalami perubahan hidup itu. Dan saya melihat Tuhan menginginkan bibir mulut kita yang telah diselamatkan ini harus dipakai secara benar untuk pekerjaan Allah di dalam hal-hal yang positif. Supaya melaluinya saudara-saudara menjadi karakter di dalam kepribadian kita. Saudara, ada satu cerita di sebuah keluarga Kristen. Mereka benar-benar taat untuk beribadah kepada Allah. Ketika mereka mempunyai anak, mereka mulai latih anak-anak mereka untuk tidak berkata-kata seperti orang-orang di jalanan, ya. Jadi kata-katanya begitu manis, begitu sopan, santun. Nah, saudara, anak ini setelah dia sekolah, teman-teman seringkali mengganggu dia. Pada suatu hari ketika dia didorong, dia jatuh ke dalam got. Sebagai seorang manusia, tentu ada reaksi bukan? Walaupun orang tua melarang untuk tidak berkelahi ya.
Nah, pada saat dia jatuh ke got, dia bangun, wah dia emosi sekali. Tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya itu luar biasa, tidak sama dengan orang-orang lain gitu ya. Kalau orang telah dilukai kata-katanya pasti wah kata-kata kebun binatang mungkin keluar. Dia bilang begini saudara sama teman yang mendorong dia secara sengaja ke dalam got. Bangku lu, kursi lu, meja lu. Saudara bisa bayangkan. Jadi apa yang dia sampaikan itu kelihatan memang lucu. Tetapi saya berpikir ini karena sudah menjadi karakter. Bagian daripada kehidupan yang telah diajarkan oleh orang tuanya, sehingga kata-kata yang muncul yang keluar sekalipun dalam kondisi emosi bisa begitu istilahnya tidak menimbulkan dosa, ya. Nah, saudara-saudara, Tuhan memang menginginkan kita sebagai orang Kristen atau orang percaya harus dapat bersikap yang baik di dalam hidup ini. Beberapa hari yang lalu saya membaca di dalam satu artikel. Dalam penerbangan pesawat dari Pontianak menuju Jakarta ya, Lion Air. Setelah semua penumpang naik, seorang bapak yang naik belakangan, kopernya ditaruh di atas. Kemudian dia pergi ke belakang, sebelum ke toilet dia bilang sama pramugari. Dia bilang gini, "Dek, tas saya ada bom." Apa reaksi orang-orang saudara? Wah, dia kaget, dikira teroris bapak ini ya. Kemudian pramugari ini mengumumkan, "Segera turun, di pesawat ini ada bom." Semua turun, berdesak-desakan saudara. Ada yang lompat dari jendela darurat ya. Wah, mereka terpelanting semua berebutan untuk turun. Ya, akhirnya setelah diselidiki, bapak ini ditangkap oleh polisi. Dikatakan jika ada korban, 8 tahun kami tuntut sebagai hukumanmu. Ternyata nggak ada bom saudara. Bapak ini cuma kelakar, tapi akibat daripada kelakarnya ini membahayakan banyak orang. Orang yang Anda tidak kenal tiba-tiba masuk ke gereja terus bilang begini, "Pak, di sekeliling ini ada bom." Kira-kira gimana reaksi kita? Pasti kita wah kaget juga kan? Ya. Nah, saudara-saudara hati-hati ya. Makanya di dalam surat Yakobus ya, pasal 3 ayat 10 dikatakan mulut yang satu keluar untuk memberkati dan juga bisa untuk mengutuk orang lain. Sebab itu saudara-saudara, Tuhan ingin mengingatkan kita kembali melalui peristiwa ini bahwa bibir mulut yang Allah berikan yang telah disucikan oleh Tuhan itu dipergunakan untuk apa? Memuji dan menyembah Allah. Di dalam ayat 10 dan 11 saudara. Nah, ini merupakan bagian dari janji pengharapan ya. Dikatakan bahwa Allah akan membawa umat Israel kembali dari seluruh wilayah pembuangan. Nah, di dalam ayat 10, dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang memuja aku akan terserak-serak dan membawa persembahan kepadaku ya. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orang yang ria, congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Yang pertama di dalam ayat 10 ini ingin memberitahukan bahwa umat Israel akan dikembalikan Tuhan ke wilayah dari pembuangan itu. Ya, kemudian saudara, akibat orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Allah ini, jika mereka bertobat, maka dikatakan penghukuman itu akan berakhir. Ini luar biasa sekali. Bapak Ibu, kita tahu bahwa orang-orang Israel disebut sebagai bangsa pilihan Allah. Apapun dan kondisi yang telah mereka alami sebagai penghukuman itu merupakan tindakan Allah untuk menyadarkan mereka. Kalau mereka bertobat dan mau kembali kepada Allah, meninggalkan cara hidup mereka untuk menyembah berhala, maka Allah akan memberhentikan hukuman itu atau kutuk itu, atau dosa-dosa mereka itu bisa dipulihkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya percaya ketika Anda dan saya sebagai orang-orang percaya, sekalipun kita berada di dalam kondisi yang jauh dari Allah atau disebut sebagai orang yang telah membuat luka hati Allah, atau digambarkan begini, cerita mengenai anak bungsu ya, yang telah meminta hak warisnya sebelum ayahnya meninggal. Bagi kita saat ini ya, sebagai masyarakat yang beradab, tentu akan mencela sikap dan cara kehidupan anak bungsu ini. Setelah dia mendapatkan hak warisnya, dia berfoya-foya menghabiskannya.
Di dalam kondisi yang menderita, lapar, dan tidak memiliki apa-apa, dia kembali. Dan sang ayah tidak menolaknya, tetapi sang ayah memeluknya dan memberikan tempat yang istimewa di dalam keluarga. Ini gambaran tentang kasih Tuhan, bukan? Begitu juga dengan orang-orang Israel. Ketika mereka bertobat, sekalipun dosa mereka seperti kermizi, tetapi Allah sanggup memberikan pemulihan. Jadi bagi kita pun seperti itu. Jangan pernah kita merasa bahwa apakah Tuhan masih mau atau berkenan terhadap apa yang sudah saya perbuat selama ini yang telah melukai hati Allah. Tetapi saya mau bilang begini, sebagai orang-orang percaya, kita disadarkan kembali kepada perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan, sehingga kita diingatkan bahwa kita harus kembali kepada Allah. Di dalam kembalinya kita kepada Allah, maka akan terjadi rekonsiliasi, pemulihan hidup atau hubungan yang sangat indah yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita bisa menjadi penyembah-penyembah benar yang hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, kemudian di ayat berikutnya Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang berikutnya, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan akan nama Tuhan. Perhatikan baik-baik. Di dalam setiap kejadian, atau maksudnya di dalam pembuangan, bangsa yang mengalami penindasan, mereka akan mengalami apa? Kemiskinan di dalam kehidupan mereka. Tekanan pemerintah di atas mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang susah. Di dalam kondisi yang demikian, keprihatinan itu muncul, ya, seperti anak bungsu. Dia sadar betapa salahnya saya telah mengambil hak yang tidak seharusnya saya lakukan. Di dalam ketidakberdayaannya timbullah kesadaran untuk kembali kepada ayahnya. Dan kembalinya kepada ayahnya, ia tidak meminta untuk diakui sebagai anak, tetapi untuk dijadikan pekerja dari sekian banyak pekerja di rumah ayahnya, supaya dia bisa makan dan hidup nyaman. Itu saja. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Allah tidak pernah menolak pertobatan dari orang-orang yang sungguh mengasihi dia, ya. Nah, di dalam biasanya manusia, ketika dia sudah terpuruk dan tidak berdaya, ya, disitulah dia baru menyadari tentang kasih karunia Allah. Dan di dalam ketidakberdayaan, di dalam kemiskinan hidup ini, maka memunculkan sikap rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati karena terbentuk oleh keadaan, sehingga ia tidak menjadi sombong, ya, tidak menjadi sombong, tetapi dia sekarang semakin mengerti seperti apakah Tuhan, kebaikan Allah itu harus dihargai dan dihormati di dalam kehidupan ini. Seperti itu. Makanya saudara-saudara, Tuhan mau bagaimana kita sebagai orang-orang percaya pun dapat menyikapi kehidupan kita seperti yang dikatakan demikian. Di dalam Markus pasal 12 ayat 37 firman Allah berkata, orang banyak yang besar jumlahnya itu akan mendengarkan dia dan penuh dengan hikmat. Maksudnya dari orang-orang yang rendah hati ini, mereka menerima keselamatan dari Mesias. Janji keselamatan itu yang telah ditawarkan dan diperoleh dengan mereka, dapat mereka beritahukan juga. Jadi dalam sekumpulan orang banyak yang mendengar tentang keselamatan ini, mereka juga digugahkan hatinya untuk dapat menerima keselamatan itu, ya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan ingin agar Anda dan saya di dalam kehidupan kita hari ini pun bisa melakukan apa yang menjadi keinginan Allah untuk mengerjakan panggilan Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan, menyaksikan kebesaran Allah kepada dunia. Kemudian di dalam ayat yang terakhir 13 saudara, janji pengharapan. Ya, saya bacakan sebentar ayat 13. Yakni sisa Israel itu mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu, dan mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Nah, sisa Israel ini setelah pembuangan, ada sekelompok orang yang tersisa yang sudah disucikan dan mereka dimurnikan untuk kembali. Kembali untuk apa saudara? Untuk dapat hidup dan memuliakan Tuhan, ya. Nah, kondisi seperti inilah yang terjadi bagi kehidupan orang-orang Israel di dalam pembuangan.
Sehingga ketika Zefanya menyatakan memang murka Allah dinyatakan, tetapi janji tentang pengharapan itu akan juga dinyatakan Allah, supaya mereka sungguh-sungguh percaya kepada kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mau katakan ada dua hal. Yang pertama, ya, di masa Advent ini, ketika kita menghubungkan tentang kelahiran Kristus, di mana kita sebagai orang-orang percaya sedang menanti, ya. Nah, artinya saudara-saudara, bahwa kita sekarang mengerti betapa pentingnya penantian itu bagi kita, karena Sang Juru Selamat yang akan datang akan memberikan sebuah solusi tentang kehidupan yang demikian indahnya. Natal tanpa kehadiran Kristus tidak akan pernah ada artinya. Natal tanpa kehadiran Kristus bukanlah Natal. Sebab itu bagi Anda dan saya, merayakan Natal bukan hanya sekedar sebuah celebration ya, tetapi peristiwa tentang kasih Allah yang dinyatakan di dalam Natal itu yang sangat penting bagi kita. Natal bukan sekedar berbicara tentang hadiah, tetapi Natal berbicara tentang wujud dari kasih yang telah dijanjikan Allah itu Dia realisasikan dalam kelahiran Sang Putra Natal, Yesus sendiri. Sebab itu ketika kita menantinya, kita harus sungguh-sungguh dengan hati yang tulus. Pengharapan tentang kehadiran Kristus itu sungguh menjadi bagian yang terindah bagi kita, ya. Nah, yang kedua saudara, mengenai janji pengharapan. Di dalam janji pengharapan ini saya mau katakan begini. Di dalam kehidupan kita hari ini, orang berkata bahwa hidup di masa Covid ini sangat susah. Ya, yang pertama, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tadi saya juga sharing dengan Pak Randy, jemaat awal-awal waktu Covid kita beribadah dengan cara online, bukan? Karena hampir 2 tahun jemaat sudah terbiasa nyaman dengan online. Ketika Covid mulai mereda, disuruh pergi ke gereja, banyak yang masih menolak, tunggu saja sampai nanti. Ini resiko saudara, tidak mudah. Jadi kalau sekarang kita kembali sebagai hamba Tuhan atau sebagai gembala, kita harus mengayomi jemaat, seperti mengingatkan kembali mereka dari membuka sebuah gereja baru, ya. Ayo ingatkan mereka supaya pergi ke gereja, kecuali mereka yang sakit, ya. Kalau mereka yang sehat harus ikut dalam ibadah tatap muka kalau memang kondisi sudah semakin baik. Di tempat kami juga begitu, Bapak Ibu, ya. Kami dari 450 orang yang hadir kami batasi 70, 75, ya. Tetapi saya tidak melihat ada peningkatan jemaat tuh mau lebih banyak yang bisa hadir begitu. Akhirnya kami buka ibadah yang kedua, ya, yang hadir 50 orang. Ketika kami dalam kunjungan kita masih online Bapak Ibu, lewat video call. Gimana? Belum siap, sudah divaksin semua, kenapa belum ke gereja? Nggak terbiasa Pak pakai masker, katanya sih begitu. Nggak terbiasa. Jadi kalau ibadah pakai masker nggak enak katanya, lebih baik di rumah aja. Ada lagi bilang, udahlah Pak nanti aja lah. Kalau memang Covid-nya sudah sangat-sangat turun ya, baru kita mau beribadah. Artinya apa? Terlalu nyaman. Ini juga menjadi resiko. Maka kita sebagai hamba-hamba Tuhan menghadapi situasi seperti ini menjadi dilema Bapak Ibu. Bukan hal yang mudah bagi kita. Jadi kita harus membuat sesuatu yang baru, yang dapat membina dan membuat jemaat supaya tetap terpelihara di dalam iman, ya, melalui ibadah mereka, sekalipun dalam ibadah onsite dan juga ibadah online. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, kondisi yang sulit yang dialami oleh kita semua di dalam situasi saat ini adalah mengenai usaha. Beberapa orang punya usaha di Tanah Abang berkata begini, saya punya 2 ruko, tapi saya nggak sanggup untuk kembali membukanya. Kenapa? Karena dagangan saya ini kurang peminatnya untuk membelinya. Bahkan ada yang sewa, dia bilang, waduh, atau masih kontrak lewat bank begitu, terus ditagih gitu ya. Semakin berat bagi dia. Ini juga menjadi problem. Ada yang berkata sekarang kondisi tentang perekonomian begitu berat Pak, ya. Kita yang utang di bank terus jalan dan kita harus bayar, bank nggak mau tahu keadaan kita. Kamu mau laku barang-barang kamu atau tidak, tetap harus bayar. Ini nggak gampang Bapak Ibu.
kesulitan. Dan banyak orang putus asa, akhirnya tutup dulu tokonya. Dia akan tunggu sampai suatu waktu sudah lebih baik baru dia membuka sebuah usaha yang baru. Bahkan ada orang yang punya uang, mau buka usaha yang baru, mikir, usaha apa kira-kira yang tepat, yang lebih cocok di masa pandemik ini. Kalau salah-salah saya membuka usaha, habislah. Kalau sudah habis, bagaimana saya mendapatkan lagi? Orang menjadi takut, menjadi bingung. Tetapi perhatikan baik-baik. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, segala masalah selalu ada jalan keluarnya. Ketika orang-orang Israel karena dosa-dosa mereka dibuang sebagai tanda penghukuman Allah. Tetapi di balik penderitaan mereka ada janji tentang pemulihan dan keselamatan itu. Saya percaya di balik penderitaan yang Bapak Ibu dan saya alami, ada anugerah Tuhan di baliknya. Ada pengharapan, janji pengharapan yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita bisa melihat bahwa kita mempunyai Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang mengerjakan pekerjaan kita menurut rencananya. Saudara, dalam Ulangan pasal 31 ayat 6 firman Allah bilang begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ketika peralihan kepemimpinan terjadi, dari Musa digantikan oleh Yosua, ketakutan orang Israel begitu teramat sangat. Mereka mengetahui siapa Musa, tapi Yosua apakah mampu seperti Musa kepemimpinannya membawa kami ke tempat tanah perjanjian yang telah dirancangkan Tuhan? Atau sama sekali kita tidak pernah melihat tanah perjanjian itu. Ketika mereka di dalam kebimbangan, Tuhan berbicara kepada mereka melalui Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Di dalam perjalanan ada begitu banyak lika-liku musuh yang akan kau hadapi. Tapi Tuhan yang akan bertempur melawan mereka. Wah, luar biasa. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, hari ini di dalam kesulitan hidup yang ada dan saya alami, jangan panik. Seperti Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Sebab akulah Tuhan Allahmu, aku akan berjalan menyertai engkau. Dan engkau tidak akan ditinggalkan selama-lamanya. Luar biasa. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk mengerti tentang janji dan pengharapan itu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah menolong kami semua sehingga kami juga dikuatkan dan kami bisa mengerti tentang rencana Tuhan yang besar itu. Ampuni kalau selama ini kami tidak setia. Ampuni kalau selama ini Tuhan kami jauh dari Allah. Ampuni kalau selama ini kami kehilangan pengharapan sesungguhnya di dalam situasi-situasi tertentu. Tapi kami percaya biarlah kebenaran firman yang telah kami dengar ini menguatkan iman kami sehingga kami dapat berjalan seturut dengan rencana Allah. Berkati semua jemaat-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin.